Halo semua, selamat berjumpa kembali di channel Cerita Kita Official. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan membahas dulu tentang settingan router atau ngeblok seperti di video-video saya sebelumnya. Tapi di video kali ini, saya akan mengajak kawan-kawan semua untuk sedikit mengenal istilah-istilah di dunia jaringan. Apalagi bila kawan-kawan semua mau terjun atau mau berkecimpung di dunia jaringan. Jadi kalian wajib simak video kali ini sampai selesai dan jangan di skip ya. Karena istilah-istilah di video ini yang sering kita jumpai dalam penyettingan sebuah router. Di sini saya hanya menjelaskan garis besarnya saja. Karena kalau secara rinci tidak akan cukup dengan hanya video pendek seperti ini. Lalu, apa saja kah istilah-istilah itu? Yang pertama adalah IP address, yang kedua subnet mask, yang ketiga gateway, yang keempat DNS server. Lalu, apa itu IP address, subnet mask, gateway, dan DNS server? Di video sebelumnya, saya sudah bahas apa itu Wi-Fi dan apa itu internet. Tapi bagi kalian yang baru menemukan video saya, kalian bisa melihatnya di video-video saya sebelumnya, atau kalian bisa melihat linknya di deskripsi. Selanjutnya di video kali ini kita akan bahas istilah-istilah yang tadi. Istilah yang akan kita bahas pertama adalah IP address. IP address atau Internet Protocol. IP address adalah serangkaian angka yang menjadi identitas sebuah perangkat yang terhubung ke internet. Biasanya angka-angka itu berbeda di setiap perangkatnya. Contoh IP address adalah 192.168.1.10. Kalau di dunia sehari-hari, kita bisa contohkan IP address itu kayak nomor rumah, atau bisa juga kayak seorang siswa dalam suatu kelas yang tidak mungkin ada yang sama satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, fungsi IP address. Fungsi IP address itu sendiri adalah untuk memastikan agar data dikirimkan ke perangkat yang tepat. Jenis IP address ada dua macam. Yang pertama, IP versi 4 dan yang kedua, IP versi 6. Untuk IP address yang sering digunakan pada umumnya adalah IP versi 4. Selanjutnya, tipe IP address. Tipe IP address ada 4 macam. Yang pertama, IP privat, yang kedua, IP public, yang ketiga, IP dinamis, yang keempat, IP statis. Istilah selanjutnya adalah subnet mask. Subnet mask adalah sebuah teknik khusus untuk memecah atau membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau host dengan ukuran yang lebih kecil. Host di sini misalnya bisa HP, komputer, router, access point, atau perangkat yang membutuhkan IP address. Subnet mask bisa kita umpamakan dengan kapasitas daya tampung ruangan kelas. Jadi setiap ruangan sudah ditentukan berapa daya tampung orangnya. Yang ketiga adalah gateway. Gateway adalah alamat penghubung yang digunakan untuk keluar masuk paket data antara dua jaringan yang berbeda, atau bisa dibilang gateway juga itu sebagai gerbang antara dua jaringan. Gateway dan IP address harus berbeda dalam satu segmen jaringan. Biasanya gateway itu adalah IP address router dari sumber internet. Misal kita berlangganan internet dari ISP IndiHome. Nah, kalau kita mau merubah sandi atau nama WiFi-nya, pasti kita memasukkan IP address di halaman pencarian Google. Misal, IP-nya adalah 192.168.1.1. Jadi, 192.168.1.1 itu adalah IP gateway untuk perangkat yang menggunakan internet dari modem IndiHome tersebut. Jadi, gateway itu seperti pintu. Kalau kita mau keluar masuk ruangan, harus melalui pintu tersebut. Istilah yang terakhir adalah DNS server. DNS server adalah alamat yang digunakan untuk mengkonversi IP address ke alamat domain atau sebaliknya. DNS itu ibarat orang yang bertugas sebagai bagian informasi dalam sebuah instansi, sebuah perusahaan, atau di sekolah contohnya. Alamat domain adalah alamat URL yang biasanya kita ketikkan di pencarian Google.
seperti www.youtube.com atau www.detik.com. Cara kerja DNS server. Misal, kita ketikkan sebuah alamat domain di pencarian Google, contohnya www.youtube.com. Maka ketika kita menekan enter, kita akan langsung dibawa ke halaman beranda YouTube. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah ketika kita memasukkan alamat domain lalu menekan enter, perangkat kita bertanya ke DNS server mengenai IP address domain tersebut. Nah, nanti si DNS server memberi balasan berupa IP address yang dimiliki oleh domain tersebut. Barulah perangkat kita mengakses halaman domain tersebut menggunakan IP address yang diberikan oleh DNS server. Oke kawan-kawan, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga bisa dimengerti dan bisa menambah wawasan buat kawan-kawan semua. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, lalu like videonya, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih.